Oke, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari 15.30, kita buka aja ya. Oke, sebelumnya izinkan saya membuka acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul pada sore hari ini, meski harus dilakukan secara daring. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar sore hari ini. Acara ini merupakan serangkaian webinar series Data Science yang diselenggarakan oleh AI Creation yang berkolaborasi dengan Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dengan tema acara Introduction to Data Science. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Octaviano Pratama Eskom Mkom selaku Kepala Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dan juga Ketua Pelaksana AI Creation yang sedang berhalangan hadir. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Shanti Nurhaliza, mahasiswi UPN Veteran Jakarta, yang akan menyampaikan ilmunya seputar pengenalan data science. Tak lupa juga, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sponsor utama AI Creation, yaitu Huawei Indonesia, dengan para media partner yang telah mendukung kegiatan AI Creation. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Jasmine Atira Azahra, mahasiswi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, selaku moderator yang akan memandu acara webinar sore hari ini hingga selesai. Untuk acara selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan susunan acara webinar series Data Science hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator, yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak M. Octaviano Pratama Eskom Mkom yang sedang berhalangan hadir, yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Kak Shanti Nurhaliza, yang keempat yaitu ada tanggapan materi dan review materi, yang kelima terdapat sesi tanya jawab oleh peserta kepada narasumber, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, karena Bapak M. Octaviano Pratama Eskom Mkom sedang berhalangan hadir, jadi kita langsung saja masuk ke acara materi. Oke, untuk acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi Introduction to Data Science oleh narasumber kita sore hari ini, dan saya izin membacakan CV singkatnya terlebih dahulu dari Kak Shanti. Oke, narasumber kita hari ini bernama Shanti Nurhaliza. Kak Shanti merupakan alumni dari SMA N16 Jakarta dan sekarang merupakan mahasiswi Teknik Industri di UPN Veteran Jakarta tahun 2020. Kak Shanti memiliki banyak sekali prestasi, diantaranya yaitu juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris di Foxton Cup, juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Tingkat Jakarta Barat, dan juga memiliki banyak sekali sertifikat, diantaranya yaitu Duolingo English Test tahun 2020 dengan skor 135 dari 160, dan juga Microeconomics tahun 2021 dari The University of Queensland dari edX. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Shanti Nurhaliza dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Shanti Nurhaliza. Saya di sini bukan sebagai seseorang yang expert di bidang ini atau berusaha mengajari teman-teman semua, tapi lebih untuk membagi pengetahuan dan belajar bersama-sama. Untuk presentasinya apa boleh jadi teman-teman panitia dibantu untuk share screen? Oke, mungkin langsung aja ke slide kedua.
Ya, ya udah saya buka dulu deh. Di sini saya akan membawakan Introduction to Data Science, yang dimana istilahnya seperti kayak lebih mengenal lebih secara umum atau seperti overview data science itu seperti apa, dan juga misalnya dari teman-teman yang hadir di sini berminat untuk menggeluti atau mempelajari lebih dalam data science atau ingin menjadi data scientist. Boleh di next? Boleh langsung ke slide kedua aja, Kak. Sepertinya operatornya sedang kendala jaringan ya, Kak. Sebentar dulu ya. Ya, halo Kak, langsung di slide kedua aja Kak, supaya agak lebih cepat. Oke. Nah, apa itu data? Nah, kira-kira teman-teman di sini tahu nggak ya maksudnya data itu seperti apa? Boleh ditulis di public chat atau di chat box-nya. Oke, udah banyak nih yang jawab. Sekumpulan informasi, kumpulan fakta, oke benar, bisa-bisa. Boleh di next?
Ayo, next. Oke, oke, mohon maaf tadi sedang ada kendala. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari yang teman-teman chatbox itu sebenarnya benar, cuman kita lihat yang versi lebih ya berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, data merupakan bukti yang dilakukan dari hasil penelitian yang dijadikan dasar untuk pendapat. Setelah itu, data bisa dibagi menjadi dua, menjadi data struktur atau tabular dan data tidak struktur. Dan untuk setiap jenis data, cara pengolahannya dan analisisnya pun beda-beda dari masing-masing jenis datanya ini. Nah, untuk contohnya, bisa dilihat pada bagian bawah, sebelah kiri itu ada data struktur atau data tabular.
yang dimana data tersebut itu menyimpan informasi mengenai nilai atau besaran dari data grafis yang biasanya berbentuk tabel terdiri dari kolom dan baris. Kolom itu menyatakan jenis data atau dapat disebut sebagai field, sedangkan baris itu detail datanya atau dapat disebut sebagai record. Nah, sebelah kanannya kita dapat ketahui bahwa itu adalah gambar dinosaurus. Ya, itu juga termasuk ke dalam data tidak struktur yang berbentuk gambar. Dan di sebelahnya ada gambar, ada teks. Next. Nah, kenapa sih data sebagai sumber daya baru atau new resource? Pada era teknologi development seperti sekarang ini, banyak sekali data yang dihasilkan setiap detiknya. Bisa dilihat pada gambar, setiap detiknya terdapat 50 juta tweets yang ada, atau maksudnya yang berada di dalam internet, di aplikasi Twitter, dan sebagainya. Oleh karena itu, data-data ini kita bisa sebagai bilang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya pada kasus data science ini, kita memerlukan data untuk diolah, untuk menghasilkan output yang dipresentasikan. Next. Nah, boleh nih teman-teman dari yang di sini bisa tahu data science itu apa, misalnya boleh ditulis di chat box kembali. Jawabannya bagus-bagus banget ini, benar-benar. Boleh di next? Nah, kalau misalnya berdasarkan Wikipedia, data science itu bidang interdisiplin yang menggunakan metode proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstraksi pengetahuan dan insights, baik dari dalam data terstruktur maupun tidak terstruktur. Data science juga merupakan konsep untuk menyatukan ilmu statistik, analisis data, machine learning, dan domain knowledge yang untuk dapat memahami dan menganalisis suatu kasus aktual dengan data serta menjanjikan data untuk menjadi informasi yang dapat dipahami oleh semua orang. Next. Nah, dalam data science ini terdapat life cycle atau disebut sebagai proses pengolahan dari data di dalam data science ini. Next. Pertama ada business understanding. Business understanding itu bisa diibaratkan sebagai proses untuk mengetahui masalah apa yang akan kita selesaikan. Langkah ini merupakan langkah pertama dan sebuah langkah kritis dalam data science. Boleh next lagi ada poin-poinnya. Sebelumnya. Oke. Di business understanding. Kenapa dibilang langkah kritis? Karena apabila kita mengetahui dan memahami dari masa yang kita selesaikan, hal tersebut akan berdampak pada output data yang akan telah diolah. Contohnya, saya ingin merekomendasikan item kepada konsumen. Pernyataan dari sebuah yang saya katakan di atas itu yang tadi, dapat disebutkan bahwa kita dapat mengambil data mengenai minat konsumen pada suatu barang. Kalau misalnya kita hanya merekomendasikan kepada konsumen, misalnya itemnya ini berbentuk jasa, item atau yang lain, misalnya produknya itu skincare, padahal maksud dari konsumen itu pengennya mainan anak. Tentu hal tersebut menjadi tidak jelas.
Dan kayak konsumen akan bingung, kok misalnya direkomendasikan ini, padahal kita lagi mencarinya adalah mainan anak. Next. Data collection. Data collection merupakan proses mengumpulkan dan mengukur informasi secara sistematis dari berbagai sumber. Biasanya dapat dikumpulkan dari database perusahaan, sistem enterprise resource, dan public data seperti kaggle.com atau yang di Indonesia data.go.id. Serta dapat dibuat dengan teknik pengumpulan data juga. Kalau misalnya mau direct data. Contohnya, seperti pernyataan saya sebelumnya, kalau misalnya kita ingin mengetahui minat konsumen dan memprediksi berapa banyak pinjaman yang dapat diberikan, untuk mengetahui minat konsumen diperlukan suatu dataset mengenai minat konsumen dalam berbagai sektor, dan untuk memprediksi diperlukan suatu data set keuangan perusahaan tersebut. Misalnya kalau bisa hanya di satu perusahaan, atau kalau misalnya emang kita ingin mengajinya itu dalam suatu daerah atau suatu ruang lingkup kayak negara, itu juga dibutuhkan untuk dapat memprediksi berapa banyak item atau misalnya beragamnya item yang dapat direkomendasikan. Misalnya seperti skincare atau mainan anak kan banyak jenisnya. Next. Karena nggak keluar tulisannya, saya jelaskan aja. Data preparation itu salah satu proses yang sangat penting dan biasanya sering diabaikan oleh seorang data scientist. Dalam data preparation ini, biasanya kita memastikan sebuah data yang dipakai dalam analisis dan interpretasi. Di dalam hal ini kita memastikan bahwa misalnya data yang kita akan gunakan itu baik atau enggak. Dan datanya yang baik itu seperti apa sih? Kalau misalnya saya tahu itu datanya yang penting udah mewakili populasi dan jumlah sampelnya itu biasanya lebih banyak. Kalau misalnya sedikit itu akan gimana ya, akan berefek buruk lah. Next. Exploratory data. Nah, di sini kan banyak misalnya jenis-jenis film. Ada misalnya kartun, itu How to Train Your Dragon, terus film action, Captain Marvel. Sebelum membuat sebuah data, kita dapat memikirkan atau analisis terlebih dahulu. Nah, analisisnya ini tuh bisa dicari familiarity-nya terhadap data tersebut. Dan kita bisa ambil apa sih dari familiaritas atau kesamaannya mereka itu. Misalnya, kalau misalnya saya sebagai data scientist itu nge-skip proses ini, maka saya ini mengolah model dari data yang nggak akurat. Maksudnya contohnya, tadi yang saya sudah bilang kalau misalnya data How to Train Your Dragon itu lebih ke kartun, dan Captain Marvel itu lebih ke action. Tetapi di dalamnya itu misalnya masih pakai CGI dan juga misalnya masih edit-edit. Ya itu sebenarnya agak ada kesamaan kan dalam proses pembuatannya, atau misalnya filmnya itu agak memiliki kesamaan dalam ceritanya, ya walaupun sedikit. Kalau misalnya sudah, misalnya tadi saya men-skip bagian ini. Nah, dari variabel-variabel yang bisa kita ambil itu jadi nggak signifikan, atau misalnya nggak tertarik dari dalam model yang akan kita gunakan. Next. Data modeling ini singkatnya kita mau pakai model apa dan teknik apa yang akan digunakan untuk mendapatkan solusi yang kita inginkan, dan juga sesuai dengan apa maunya klien. Next. Data communication itu pada intinya mengkomunikasikan hasil dari pengolahan yang akan kita lakukan. Akan tetapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan hasil. Mengetahui karakter dan background pendidikan audiens, dan menjelaskan sesuai dengan bahasa yang dipakai. Contohnya, setiap background pendidikan memiliki pola pikir yang berbeda. Misalnya, klien kita itu punya background teknik. Biasanya itu lebih ke kita ingin data. Dari data ini, ke depannya itu kita mau ngapain sih? Itu kayak berbasis data banget. Contohnya kepada komisaris yang punya perusahaan. Alangkah lebih baik kita mengkomunikasikan hasil atau outputnya itu lebih kepada profit yang apa yang akan kita bisa berikan kepada perusahaan. Terus fokus kepada values dan outcomes. Pada intinya kita melakukan pengolahan data untuk mencapai kemauan klien. Karena kita sering menyuguhkan banyak chart atau diagram,
tapi audiens tidak mengerti atau misalnya komisaris kita tidak mengerti maksud dan nilai yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, informasikan mengenai asumsi dan limitasi. Hasil pengolahan dalam data science itu biasanya forecasting atau prediksi, tapi bisa juga yang lain-lain. Jadi banyak variabel-variabel yang bisa dibilang kita ngasumsi apa sih 5 tahun ke depan itu kita ngapain. Nah, setiap asumsi ini biasanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Next. Penerapan data science. Next. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu ada forecasting. Misalnya kalau misalnya kita investasi itu kan, itu juga bisa juga, atau misalnya stocks yang setiap harinya itu kan ada naik turun itu bisa pakai data science. Next. Customer analysis sebagai sesuai dengan pernyataan saya tadi, ini lebih ke merekomendasikan item yang atau apa sih yang ingin dibeli konsumen, dan juga gimana sih caranya kita biar mempertahankan loyal customers kita untuk beli produk kita terus. Terus juga misalnya untuk menarik konsumen-konsumen yang baru. Next. Nah, sama seperti sebelumnya, ini lebih ke sistem rekomendasi juga yang biasa kita lihat di Tokopedia, Shopee, Amazon, atau misalnya di Instagram tiba-tiba ada pop-up juga. Itu kurang lebih sama sih kayak tadi. Next. Oke, sekarang perbedaan data scientist versus data engineer sama data analis. Nah, kalau misalnya data scientist itu, dia lebih bertugas untuk mengolah data. Dari data engineer yang melihat apakah ada peluang atau misalnya ada yang bisa kita berikan untuk menambah profit dari data yang kita kumpulkan dan mengolahnya. Kalau misalnya data analis itu lebih bertanggung jawab ke mengolah data, mengambil kesimpulan, dan melakukan visualisasinya. Misalnya, biasanya sih tugasnya itu mencari insight untuk memajukan bisnis dari berbagai aspek, kemudian diberikan kepada data engineer. Kalau misalnya data engineer itu lebih ke mengembangkan dan membuat desain arsitektur, manajemen data, serta memelihara atau memonitor infrastruktur data di perusahaan. Next. Nah, bisa dilihat dari chart ini bahwa dari data science itu 40% ada statistik, yang 35% itu programming language, dan yang kuning itu business dan communication. Jadi walaupun kita mengolah data pakai, maksudnya dengan tools Python atau apa, dan kita butuh interpretasi datanya itu juga pakai statistik, tapi kita juga perlu skill komunikasi. Next. Nah, oleh karena itu, saya merumuskan bahwa gimana sih caranya jadi data scientist. Nah, yang pertama itu kita belajar programming. Contohnya misalnya Python. Kenapa sih? Karena sebagian besar kita menggunakan Python untuk mengolah data kita yang banyak. Kan nggak mungkin kita misalnya pakai Excel yang banyak banget gitu kan. Bisa-bisa laptopnya meledak. Kalau misalnya bisa juga pakai Python-nya itu di mana sih bisa aksesnya, itu bisa yang dari Google itu ada. Saya agak lupa namanya, cuman saya biasa pakai itu. Terus juga kita kan mengolah data bisa pakai Python. Kita kan perlu mengetahui bahasa mesin. Kan itu codingan. Berarti kan kita perlu membaca programming. Terus selanjutnya ada statistik. Sebenarnya nggak perlu sih sampai expert. Yang penting kita hanya tahu dan paham. Karena statistik ini berguna untuk menerjemahkan dan menginterpretasi data yang diberikan oleh tools-tools kita yang pakai. Contohnya misalnya ada chart atau diagramnya itu misalnya ada apa sih, terus kan kita perlu mentranslasikan itu menjadi bahasa manusia gitu, maksudnya dalam artian bisa dibaca untuk orang awam. Nah, communication ini kan kita punya data, output yang kita kasih itu dalam bentuk diagram yang di statistik tadi. Gimana sih caranya orang yang memang nggak mengerti studi kita, maksudnya nggak mengerti dalam hal data science atau mengolah data, itu paham juga sama yang kita maksud gitu. Misalnya kita ingin perusahaan kita itu produksinya itu meningkat dalam 5 tahun.
Tapi itu masih dalam bentuk yang istilahnya matematikais banget lah. Terus juga kita pengen mengkomunikasikan. Kalau misalnya kita nggak punya skill komunikasi atau kita nggak paham cara berkomunikasi dengan yang baik, nanti klien kita itu bingung. Nah, oleh karena itu, public speaking juga perlu supaya apa yang ingin kita deliver itu tersampaikan dengan jelas. Next. Sekian itu saja dari saya. Apakah kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Baik Kak Shanti, terima kasih banyak. Wah, banyak banget nih ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin dari materi Kak Shanti tadi. Nah, untuk selanjutnya, ada sesi tanya-jawab kepada pemateri. Bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama lengkap dan juga pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh, udah mulai banyak yang typing nih Kak, kayaknya mau banyak yang nanya deh. Karena materinya menarik banget nih, dan tadi juga aku baru tahu banget sih kalau misalnya sebagai data scientist juga yang diperluin gak hanya programming aja atau statistiknya, hitung-hitungannya atau codingannya, tapi juga ke ability buat komunikasi juga sangat penting ya Kak. Ya benar. Kadang kan kita misalnya bantu jawab juga ya ini. Kadang kita udah tahu programnya udah jago, terus misalnya terjemahnya udah jago, tapi kadang kita tuh bisa di dalam sini aja gitu. Kita bingung kayak cara ngedelivernya tuh gimana sih? Maksudnya kadang kita maksudnya A, pasti kita sampaikan itu yang ditanggepin sama atau yang ditangkap oleh klien itu B, kan jadi ada miskomunikasi gitu jadinya. Oke, Kak. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan di kolom chat ya. Formatnya, nama lengkap, dan juga pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh iya Kak, sambil nunggu pertanyaan nih, aku juga mau nanya-nanya sih sama Kak Shanti. Kak Shanti ini memang minat di data science, apa Kak Shanti emang ingin menjadi data scientist gitu di kemudian hari, atau gimana nih? Saya kan dari prodi TI ya, teknik industri. Itu sebenarnya kita tuh belajar banyak hal di dalamnya. Salah satunya statistik juga, machine learning dan lain-lainnya. Terus setelah belajar MK-nya itu kayak kayaknya perlu didalamin lagi deh. Jadi agak berminat, nggak agak sih ya berminat di bidang data scientist ini. Karena kedepannya juga prospeknya juga bagus kan. Iya, benar banget.
Oke, aku ulangin lagi ya bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan ditanyakan di kolom chat dengan format nama lengkap dan pertanyaan. Oke Kak, udah ada yang nanya nih Kak dari Kak Bari Rotonajah. Kalau boleh tahu tips dari data analis yang baik itu kayak gimana sih Kak? Kalau Kakak ada tips-tipsnya. Oke Kak Shanti, silakan dijawab. Oke, aku jawab ya. Saya jawab. Data analis itu lebih ke yang penting kalau yang saya tahu ya, karena saya lebih ke data scientist sebenarnya. Tapi sama aja kan. Yang penting itu kita pahami dulu programmingnya, karena ya sebagai saya orang yang emang bukan dari membidangi di bidang informatika juga, kadang tuh saya bingung kayak ini apa ya codingannya maksudnya apa, terus kita harus cari-cari dulu pas kita mau gunain tools-toolsnya. Jadi kalau dari saya programmingnya itu kita pahami dulu kayak Python, at least kita tahu pandas itu apa atau library-library yang kita akan pakai itu apa, terus codingannya kayak gimana. Terus juga yang kedua adalah statistiknya, karena kalau bisa di analis itu lebih banyak itunya ya, maksudnya lebih banyak datanya, kayak sering banget bergelut di bidang sering banget maksudnya lebih sering bergelut dengan data-data. Jadi statistiknya juga dipahamin. Terus juga apa ya, pas visualisasinya datanya itu hmm, ya ya harus kayak dibikin lebih menarik gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Oke Kak Shanti, terima kasih jawabannya. Gimana Kak Bari Rotonajah? Apa udah jelas? Baik Kak, terima kasih udah jelas tuh Kak. Jadi untuk jadi data analis yang baik, selain itu juga harus banyak eksplorasi sih ya Kak. Harus banyak praktek juga agar terbiasa dalam kasus-kasus yang berbeda gitu kan.
Oke, udah ada masuk lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Farhan Khaira. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Farhan Khaira dari Universitas Krishna Dwipayana. Ingin bertanya bagaimana seorang data science mengelola data-data yang terkumpul. Terima kasih. Baik Kak Shanti, bisa langsung dijawab. Oke, biasanya itu kita pakai ini ya. Pertama tuh dikumpulin dulu, digabungin jadi bentuk Excel dulu ya. Kalau misalnya saya pakai Excel X atau ada satunya lagi. Habis itu nanti kita buka di Python-nya. Kalau yang masih website-nya, yang dari Google itu, ya pokoknya itu. Terus habis itu biasanya kita coding sih, misalnya pakai library Pandas atau bisa pakai yang lain. Nah, biasanya output dari yang kita codingin itu biasanya outputnya itu biasanya dalam bentuk grafik. Nah, dari grafik ini kita analisis misalnya hmm, gimana ya cara jelasin? Dari grafiknya itu kita bisa gimana ya caranya? Baca dari grafik yang ada datanya itu hasilnya itu kayak gimana sih? Contohnya, saya mau prediksi 5 tahun ini perusahaan saya ini dalam bidang saya keuangannya itu meningkat dalam 5 tahun, maksudnya profitnya. Tapi pas dari setelah saya masukin data setnya itu, yang keluar itu ternyata, misalkan ada chart-chartnya itu, yang keluar ternyata 3 tahun, atau misalnya datanya 3 tahun meningkat, habis langsung turun. Berarti kan kita harus tanya lagi, misalnya kita udah benar nggak sih ngambil data setnya, atau memang udah betul kita harus mengkonsolidasikan kepada atasan kita kalau misalnya perusahaan kita ini ternyata nggak dapat keuntungan dong. Mungkin dari saya itu aja cukup. Oke Kak Shanti, terima kasih jawabannya. Apakah Kak Farhan Khaira udah jelas atas jawaban Kak Shanti? Oke Kak, udah jelas kata Kak Farhan Khaira. Ya Kak, aku juga mau nanya sih. Sebenarnya tadi masih agak bingung sih perbedaan data analis sama data scientist itu gimana gitu. Karena sama-sama kayak belajar statistikanya juga, programmingnya juga sama gitu kan. Nah emang bedanya tuh di mana sih Kak? Antara data scientist dan data analis? Oke, kalau misalnya data scientist itu lebih bersihin, memproses dan mengolah data besar. Kalau misalnya analis itu lebih ke membersihkan, menganalisis dan membuat visualisasi data. Terus yang selanjutnya data scientist itu lebih terlibat ke perencanaan untuk analisis data, dan juga terakhir itu menganalisis dan mengoptimalkan penggunaan machine learning. Kalau misalnya data analis itu lebih ke representasi data melalui laporan dan visualisasi data. Nah, biasanya data analis itu bekerja dalam tim manajemen untuk memahami kebutuhan bisnis. Kalau dari itu, mungkin apakah sudah menjawab? Oh, oke Kak, udah jelas. Terima kasih Kak Shanti. Oke, yang lain masih ditunggu ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom chat. Oke Kak, ada yang nanya lagi nih dari Kak Yulfarisa Hasnah. Sore Kak, kalau dalam data science kira-kira pemahaman dalam statistikanya tuh sedalam apa ya? Kak Shanti boleh langsung dijawab. Oke, aku jawab ya. Jadi pemahaman itu sedalam apa? Sebenarnya lebih ke gimana ya? Dibilang dalam nggak dalam, dibilang nggak dalam juga dalam. Jadi misalnya ada lebih ke, kan kalau misalnya saya bilang nggak terlalu dalam,
Ternyata nanti pas udah ngolah data yang besar gitu butuhkan pemahaman statistik yang lebih besar juga, karena kan kita menggunakan banyak variabel, banyak uji-uji juga. Sebenarnya di dalam statistik itu ada kayak uji-uji yang bisa dibilang normal, misalnya kayak yang sering umum digunakan, misalnya kayak uji T, uji F, terus misalnya dari diagramnya itu kan pas kita lihat, oh ternyata kalau misalnya kita pakai codingan ini, terus juga yang hasil output datanya kayak gini, itu kayak gimana sih maksudnya hasilnya. Terus juga misalnya kalau dalam uji F itu kan jangan deh, misalnya kayaknya pas kita lihat grafiknya itu kayaknya ada yang salah deh, kayaknya nggak harus kayak gini, harus ada di otak-atik dulu. Kan berarti itu butuh pemahaman juga untuk kayak kita bisa tahu, oh itu error, maksudnya ada error yang ada di dalam data kita. Kalau untuk aku pelajarin ke umumnya dulu, ketika sudah udah tertarik, itu coba perlahan didalamin lagi kalau misalnya ingin tertarik di data science. Karena kedepannya kalau kita sudah bekerja, kan nggak mungkin misalnya kemauan klien itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kan pasti kemauan klien itu banyak dan kadang suka rumit. Jadi semakin kita mendalami, semakin kita paham, dan juga forecasting kita lebih baik. Mungkin dari aku itu aja. Oke Kak Shanti, jadi pertama coba cari tahu dulu ya tentang apa aja yang bakal dijalani nanti, terus baru kalau udah mulai tertarik, baru didalamin lagi gitu ya Kak. Oke, apakah Kak Yul Farisa udah terjawab? Sembari itu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari pertanyaannya Kak Atta Fajar. Halo Kak, selamat sore. Apakah artificial intelligence termasuk ke dalam data science atau punya bidangnya sendiri? Oke, saya coba sekalian jawab sama M. Alfian Tito ya, karena mirip-mirip pertanyaannya. AI itu masuk ke dalam data science atau punya bidang sendiri? Bidang AI, machine learning, dan data science apakah berbeda-beda bidang atau memang dalam satu ranah? Oke, kalau misalnya kita lihat kayak ada diagram bulatan gitu, diagram Venn atau ya pokoknya itu, kayak scope-nya itu yang skop terbesar itu, lingkaran terbesar itu, maksudnya ranah yang paling besar itu AI atau artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence itu ada machine learning, dan di dalam machine learning itu ada masih merupakan bagian dari data science itu masih merupakan bagian dari machine learning. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang secara global, data science dan machine learning itu masih merupakan bagian dari AI. Data science juga masih merupakan bagian dari machine learning. Jadi bisa dibilang masih satu ranah. Ini itu saja. Oke, jadi intinya semua itu masih saling beririsan gitu ya Kak? Iya. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Fuad Hasan. Sore Kak, maaf mau tanya, dalam data science ada nggak semacam analisis pada datanya sendiri, kayak misalnya pada data itu missing sebelum masuk ke clustering ataupun prediksi? Kalau seperti itu, bagaimana solusinya Kak? Oke. Ini berarti udah yang teknikal banget. Oke, coba dijawab. Sebenarnya itu bisa terjadi. Kalau misalnya saya sih biasanya karena nggak mau pusing gitu ya, saya langsung lihat dari datasetnya itu. Maksudnya lihat lagi, kayak coba melihat dan menduga apakah itu datanya memang sudah benar, atau misalnya saya lanjut sampai akhir ternyata oh ada error nih, ya udah saya balik lagi ke awal. Kalau saya sih seperti itu, karena kalau misalnya digunain yang kayak tahapan-tahapannya itu agak pusing sih, dan datanya kan juga banyak.
Maaf ya kalau nggak terlalu menjawab. Oke, Kak Shanti, terima kasih. Mungkin aku agak sedikit, maaf juga kalau salah, tapi setahu aku kalau misalnya terdapat data yang missing, itu bisa dilakukan pre-processing dulu untuk menghilangkan data-data yang apa sih kosong gitu ya Kak, yang missing itu. Baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, Kak Fuad, bagaimana? Ya, selanjutnya pertanyaan dari Kak Dev ya. Halo Kak, terima kasih Kak materinya. Saya izin bertanya, kalau data science, apakah ada matematika yang diperlukan selain statistika? Matematika yang diperlukan saya statistika. Hmm. Statistika sudah menjawab semuanya. Kayak udah termasuk bagian dari matematika juga, Miss. Jadi bisa dibilang statistika juga cukup sih, karena di dalamnya juga banyak kan. Jadi kalau menurut aku akan lebih baik kalau bisa kita punya dasar yang kayak algoritma dan lain-lainnya. Terus ke statistika juga. Apakah menjawab? Oke, jadi untuk KDF berarti intinya itu ada di ilmu statistikanya itu ya Kak. Harus dikuatin dan programmingnya juga. Oke Kak, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ainul Yakin. Tips untuk membuat portofolio data scientist dan interview kerja itu bagaimana ya Kak? Portfolionya itu sebenarnya ada dua jenis. Bisa kita emang dari skill set dari project-project yang kita udah jalanin. Nah itu kadang bisa dilihat dari skillful apa sih kita dalam bidang ini. Terus yang kedua, sertifikasi itu juga penting. Bisa kita ikut bootcamp atau ikut seminar, berarti kan itu kita menambah wawasan kita. Dan biasanya setelah bootcamp itu kan ada sertifikasi. Nah, itu juga berguna. Terus untuk interview kerja, biasanya kalau yang saya berdasarkan di laman YouTube yang saya sering lihat, biasanya itu dikasih sebuah case, habis itu kita ditanya bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah case tersebut yang diberikan. Caranya, tipsnya adalah banyak-banyak ikut bootcamp, misalnya di Coursera kan banyak, misalnya R, R untuk R statistik, di ATX juga bisa. Terus kalau yang di Indonesia, kalau yang versi Indonesia-nya bisa AI, terus di QLab dan lainnya. Yang penting kita apa ya, banyak-banyak latihan juga biar bisa lebih cepat dan lebih paham kayak lika-likunya gimana. Gitu aja sih. Oke, itu tuh pertanyaan dari Kak Ainul Yakin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Fajar Hasan Fadli. Sore saya Fajar Hasan mau nanya, apa data scientist bisa untuk mengubah keadaan lebih baik atau minimalnya yang tadinya manual atau konvensional bisa menjadi otomatis dalam kehidupan sehari-hari? Atau data science hanya sekedar memberikan rekomendasi by data aja? Baik, pada Kak Shanti dipersilahkan jawab. Oke, saya mau tanya dulu, untuk mengubah keadaan lebih baik atau minimalnya dari manual menjadi otomatis, itu apa ya? Maksudnya lebih kemana nih? Maksudnya setelah kita ngolah data, bisa bikin perusahaannya lebih baik, atau ada maksud yang lain? Oke, ini yang, oke lanjut lagi.
Bagaimana dari Kak Fajar Hasan Fadli? Oh, oke oke. Berarti itu dari dari output misalnya untuk yang forecasting itu bisa dibilang iya betul kita memberikan prediksi atau rekomendasi kepada klien. Dari rekomendasi ini biasanya itu untuk mengubah keadaan lebih baik. Maksudnya apa sih bisa profit yang bisa ditingkatkan itu apa? Dan untuk misalnya eksekusinya itu diserahkan kepada klien dan outputnya itu gimana tergantung kemauan klien. Misalnya kalau misalnya forecasting of course dia prediksi. Kalau misalnya dia mintanya recommender system yang misalnya contohnya berarti kan kita memberikan rekomendasi kepada konsumennya klien. Apakah menjawab? Bagaimana kepada Kak Fajar? Apakah sudah terjawab? Oke Kak, sudah. Terima kasih. Oke Kak Shanti, ada lagi nih pertanyaan yang tadi dari Kak Fuad Hasan ya. Ya Kak, sedikit banyak bisa menjawab, namun seringkali banyak persepsi antara data uji dan data latih. Pertanyaannya adalah perbedaannya. Oke, data uji itu data testing, data latih itu data training. Kalau misalnya data training itu ya bisa dibilang kita melatih algoritma. Kalau misalnya data testing itu kan bisa kayak tahu performa dari algoritma yang kita pakai itu yang sebelumnya di training itu seperti apa sih. Jadi ketika kita punya data baru nih, terus dilihat yang belum pernah kita lihat sebelumnya, si data testing ini, ya si data ya benar, data testing ini performanya itu baik apa nggak sih, maksudnya algoritmanya gitu deh. Terus abis itu data testing ini biasanya kan kita lebih ke generalisasi gitu kan. Menurut aku gitu. Apa menjawab? Sorry kalau muter-muter. Bagaimana Kak Fuad? Apakah sudah terjawab? Oh iya, yang aku tahu juga ya kayak data yang digunakan untuk data testing dan data training itu, data trainingnya itu juga sangat berpengaruh sih Kak, kayak kebersihan datanya, kayak apakah sama semua kayak gitu itu juga berpengaruh banget untuk hasil akhirnya nanti gitu. Kalau misalnya dia kurang apa ya, kurang bersih gitu datanya, nanti setahu aku juga nanti hasilnya akan kurang akurat gitu sih Kak. Gimana Kak Fuad? Apakah sudah terjawab?
Oke, kata Kak Fuad ini, terus jumlah data antara data uji atau data latih sangat berpengaruh nggak kan ke outputnya nanti? Gimana tuh? Saya bantu jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau saya itu agak berpengaruh. Kalau misalnya datanya makin sedikit, bisa besar kemungkinan kedepannya itu akan sering banyak data yang apa ya, kurang akurat gitu kalau menurut saya. Jadi yang kalau menurut saya dan sepengetahuan saya, karena saya juga masih bukan expert gitu ya, sepengetahuan saya seperti itu. Baik Kak Fuad, apakah sudah jelas jawabannya? Jadi semakin banyak data yang belajar gitu lah ya Kak. Jadi hasilnya pun semakin akurat gitu kan Kak. Dan semakin bersih datanya juga hasilnya akan semakin akurat. Seperti itu. Bagaimana Kak Fuad, apakah sudah terjawab? Oke, semoga pertanyaan sudah terjawab ya Kak. Oh iya Kak, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.46 nih Kak, dan waktu kita terbatas, jadi karena dan sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi pada kesempatan kali ini sesi tanya jawab saya tutup ya Kak. Oke, selanjutnya adalah saya ingin mereview sedikit mengenai materi yang sudah Kak Shanti sampaikan tadi. Jadi, data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada data terstruktur atau tabular dan data tidak terstruktur atau teks, gambar, video, dan lain-lain. Sedangkan data sains sendiri berarti merupakan konsep untuk menyatukan ilmu statistik, analisis data, machine learning, pengetahuan dasar atau domain knowledge, dan metode yang terkait untuk mendapat memahami dan menganalisis suatu kasus aktual dengan data serta menyajikan data menjadi informasi yang dapat dipahami oleh semua orang. Oke, um, oh ya, aku juga mau ngingetin untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah tersedia di kolom chat. Dan juga aku memiliki beberapa informasi nih. Informasi yang pertama yaitu para peserta bisa bisa enroll course di https bisa.ai course detail yang ada di kolom chat nih. Dan juga informasi yang kedua, bahwa tanggal 31 Agustus 2021, AI Creation akan open submission nih. Jadi, untuk info-info yang lebih lanjut, bisa dilihat di Instagram AI Creation. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Shanti Nurhaliza. Terima kasih juga kepada Bapak Oktaviano Pratama Eskom Mkom yang telah hadir pada webinar kali ini, selaku Kepala Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dan juga Ketua Pelaksana AI Creation. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada para Panitia AI Creation dan Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta yang telah bertugas hari ini. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada webinar kali ini dari awal acara hingga akhir. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kata dan perbuatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya.